الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين، خاصة إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والفقهاء الدين وجميع التفسير المحدثين وصانف الكتب التي تعلمنا ولمنا بها شر إليهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kajian kita halaman 7 wal mizan gitu ya, di bawah itu baris dari bawah ya, halaman 7 baris dari bawah wal mizan ya. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wal mizanu walahu lisanun wa kaffani wa sifatuhu fil azmi mithlu tabaq as-samawat wal ardi tuwazzinu fihi al-a'mal bi qadratillahi ta'ala wa sunji yawma idhi mitakhira dzari wal khardali tahqiqan litamamil 'adli wa roha fihi sohaifu hasanati fi suratil hasanah fi kafatin nuri fayustilu bihal mizanu ala qadri darajatiha inda Allah ta'ala bi fadlillahi ta'ala wa tatruhu sohaifu sayyati fi kafatil zulamat fi kafati zulmati fayakhufu bihal mizanu bi'amlillahi ta'ala afada dzalika al-Ghazali fi risalatihi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mu'min al-khatimil lima sabaq an-nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wal mizan, yang wajib kita imanin, yang disampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya benar dari Allah Subhanahu wa taala, itu tentang mizan. Selain sirat yang kemarin juga mizan. Ini kan kita tahu mizan ini karena dari Nabi. Ya, Nabi yang membawakan. Karena Nabi ngaku ini semua dari Allah. Nanti ada yang namanya mizan. Apa itu mizan? Walahu lisani. Mizan itu ada 2 lidah. Wa kafatani, dan 2 kaf, 2 wadah. Wa sifatuhu fi armi, dan sifatnya dalam keagungan. Jadi lidahnya lidah yang ya bukan berarti lidah manusia, juga wadahnya kan bukan wadah timbangan yang ada di dunia, tapi mithlu tabatis samawati, itu ukurannya bagaikan langit dan bumi, samawati wal ardh. Segitu tuh timbangannya, gedenya wadahnya untuk nimbang amal. Yang tuzanu fihil a'mal, yang ditimbang pada mizan itu amalan-amalan. Itu semua bi qudratillahi ta'ala, dengan kudratnya Allah ta'ala. Wasanji yawma idzin masatil dzuri, dan juga ditimbang, diukur, ditakar di hari itu nanti masatil dzuri wal khardali, seperti biji sawi yang lebih kecil lagi. Itu amal kita kecil sekalipun juga bakal ditimbang. Ya, seumpama kita lihat yang cakep, yang cantik tuh, kita bilang subhanallah. Timbang ucapan gitu dong, subhanallah. Jadi niat sesuatu yang indah jadi pahala. Niat cewek cantik mestinya kan haram, tapi kalau kita ingat ke Allah jadi pahala. Subhanallah. Subhanallah ini bukan berarti niat cewek cantiknya, betapa hebat Allah menciptakan manusia sampai saya kok bisa senang gitu. Subhanallah.
Tapi nggak dipantang gitu. Hmm? Tapi nggak dipantang gitu niatnya gitu. Ya pantang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mantap aja. Hai. Dipantang nggak apa-apa. Apa pantang nggak? Sering mantang tadi. BKT banyak banget. Cuman malu aja mantang itu. Nah, Pakai topi mantang gitu. kacamata hitam. Biasanya orang kalau misalnya kalau lihat Allah, Oh iya itu Itu nggak. mantang juga nggak ada syahwat. Nggak ada syahwat. Karena awal. Iya, nggak ada syahwat. Jadi nggak apa-apa. Kalau bangun barang kita, wah itu sama buru-buru minggir ya. Kayak di Mekah itu ya, udah sebesakan orang tua itu. Boro-boro kepikiran. Padahal kalau di Metro Mini kita udah sebesakan depan cewek, udah tahu. Hai. Iya, udah gum aja. Ya, kalau di sana mah nggak ada, karena apa? Udah mikirin. Jadi nggak ada syahwat ya. Nah itu, jadi ada di akhir hadis Bukhari, kalimatani khafifatani fil lisani wa thaqilatani fil mizani, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang lisan diucapkan di lidah tapi berat dalam timbangan, yaitu apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat itu di lidah kan enteng, subhanallah, belum kamu itu, tapi mizan berat enggak? Berat timbangan itu asli itu. Kenapa yang kecil-kecil juga dimasukin? Ya, karena tahqiqan litamamil adli, karena untuk mentahqiqan, membenarkan kesempurnaannya keadilan Allah. Allah itu maha adil, tapi Allah juga maha bijaksana. Kalau kita ngandelin keadilan Allah, habis kita. Ya, tapi kita jangan minta kebijaksanaan Allah. Bedanya adil sama bijaksana apa? Kalau adil, misalnya kita nih beli apa? Bawang merah, bawang angga, bawang sekilo. Ya udah sekilo, kurang ya jangan terima. Itu namanya adil. Wah kurang nih nggak jadi kurang sekilo. Tapi kalau bijaksana ya udah kurang dikit. Itu bijaksana namanya. Kurang dikit nggak apa-apa. Itu bijaksana. Kalau adil ya, makanya ada doa kan, ya Allah masukkanlah aku karena kebijaksanaan, masukkan aku ke dalam surgamu karena kebijaksanaanmu, bukan karena keadilanmu. Gitu. Kalau kayak keadilan, gak bakal masuk kita ke surga. Banyakan apa? Dosanya. Iya, karena kita tahu banyakan dosa. Coba deh ngaku-ngaku banyakan pahala, silakan kata Allah. Karena ada orang dari riwayat kan, ada orang ngaku, ya Allah masukkan saya ke surga karena amal ibadah saya, bukan karena kebijaksanaan kamu, bukan karena rahmatmu. Akhirnya tuh orang apa? Oh begitu, kamu nggak mau masuk surga karena kasih sayangku? Enggak ya Allah, kan saya dari kecil ibadah. Ya udah malaikat tolong cungkil matanya sebelah, timbang sama amal ibadahnya. Ternyata masih beratan mata yang sebelah. Gimana kalau dua-duanya? Gimana kalau tangan kita? Gimana kalau kaki kita? Ibadah dari mana kita? Timbang mata aja sebelah udah ngalahin seumur hidup kita. Ya, pahala kita gak ada artinya tuh sebetulnya. Jadi masih beratan apa? Pemberian Allah. Nah kita nih bisa ngaji, kenapa? Karena kita masih punya kuping, masih punya kaki. Ini yang kasih siapa? Allah. Kita sholat, kaki kita masih kuat berdiri. Ya, ini yang kasih siapa? Makanya jangan pakai ngomong masukin surga karena amal ibadahku. Gak bisa kita. Malu ngomong gitu. Jadi masukkan kami ke surga karena rahmatmu ya Allah gitu. Kita punya apa? Bisa apa? Kekuatan kita apa? Mau masuk surga? Itu semua karena rahmat Allah. Nah tetapi mizan ini diberitakan kepada kita agar kita imani nanti gitu. Artinya apa? Jangan remehin amal sedikit, amal kecil. Bisa jadi itu berat nanti di timbangannya. Jangan anggap itu dosa kecil, tapi itu bisa jadi berat nanti di timbangan kita. Ya,
Dosa kecil kalau dirutinin besar. Bahkan ulama sufi itu, saya tuh nggak berani walaupun dosa kecil. Kenapa? Saya bukan karena lihat kecilnya, tapi berdosanya kepada siapa? Gitu. Berdosanya kepada siapa? Itu yang saya takuti, nggak tahu ulama sufi. Dosanya ke Allah masalahnya, bukan lihat kecilnya. Kayak kita nih nyolek pantat perempuan, tapi bang nyolek doang, kecil istilahnya gitu. Tapi dosa itu bisa gede. Kenapa? Karena berani sama Allah. Allah melarang. Wa tarhu fi sahih wa hasanat fi surati hasanatin. Bekafat yang bagus. Nanti ada, kalau bahasa dulu kan kertas-kertas ya, rapot itu ditumpuk, dikelompokkan ke yang baik-baik dan bentuk juga bagus, dan itu adanya di kafatin nur, di wadah yang ada cahayanya, ya. Fayathqulu bihal mizan ala qadri darajatiha, maka akan memberat, mizan itu menjadi berat, amal kebaikannya jadi berat, tergantung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bifadlillahi ta'ala, karena fadlunya Allah ta'ala. Jadi timbangan amal soleh kita itu bakal bisa jadi berat banget karena Allah yang beratin, ya, karena Allah yang beratin. Ada riwayat ya, Nabi kita juga itu suka ngerecokin di mizan. Jadi ada orang punya amalnya banyakan, kalau ditimbang itu banyakan amal buruknya. Jadi amal buruknya lebih berat, amal kebaikannya enteng, dia timbangan itu. Dan Rasulullah ini naruh sorbannya di amal kebaikannya, jadi akhirnya amalnya yang baik itu jadi berat, jadi ke surga. Mereka protes, ya Allah, ini Nabi Muhammad begini nih kelakuannya nih. Kata Allah, Pak, kalau saufa yu'tika fatardo, kalau memang nanti apapun yang kau lakukan Muhammad, Allah bakal ridho. Itu dalil. Jadi apa yang Nabi Muhammad lakuin nanti Allah bakal ridho. Terserah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad bisa begitu? Karena ini orang banyak atau cinta sama saya luar biasa, kata Nabi. Makanya saya bakal tolongin dia. Gitu. Makanya Nabi Muhammad kan, Nabi Muhammad, kamu mau nunggu umat kamu di mana? Nabi Muhammad nggak mau nunggu di surga, tapi nunggu di syafaat. Makanya syafaatul uzma, ya syafaat yang paling besar itu adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Makanya kalau kita nggak kurang cinta sama Nabi, ya Nabi nggak kenal sama kita, ya repot. Ya. Ada tisu nggak nih? Ngambil. Di flu ini. Watar usohaifu sayiat fi kafati zulmati, dan diletakkannya lembaran-lembaran keburukan fi kafati zulmati pada tempat atau wadah yang gelap. Fayakhifu bihal mizan, maka hanya menjadi enteng mizan. Bi'adlillah, karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan minta keadilan ya kalau sama Allah, ya, minta rahmat kebijaksanaannya Allah. Ya kayak misalnya kita nilai kita jelek, ngomong sama guru tolong deh bijaksana, lulusin saya, gitu. Kalau adil mah kudunya kita dapat nilai 5 ya 5, udah itu adil. Guru udah bener banget. Masa iya kamu bodoh bisa cakep nilainya? Ya kan nggak bisa, nggak mungkin. Makanya minta kebijaksanaannya guru. Kalau guru bijaksana lah sedikit, ayah Pak dikasih nilai bagus, gitu. Begitupun sama Allah. Jangan minta keadilan. Nah, mizan itu ada karena Allah membuktikan keadilan. Afada dzalika Ghazali fi risalati wallahu a'lam bishawab. Maaf ya kayak kurang konsen nih ngajarnya nih, keganggu waktu. Apalah. Apa nafa'na di malam tanah alhamdulillah. Fatihah. Bang Angga